Wabarakatuh. Kita ada di depan kantor DPR Polri ini guys. Aksi ini guys. Ada suara yang kita dengarkan untuk kegiatan kita. Ini guys, aksi damai dan ikhtiar gabungan masyarakat peduli pembangunan Kabupaten Muarinem. Tahan sampai pada nanti kita misalkan sudah masuk, teman-teman boleh kalau panas-panas kakek kamu ini kalau panas kan nggak enak nanti ya kita. Jadi mohon perhatian teman-teman, prokes kita jalankan, jangan sampai jarak harus diatur, ya jarak harus diatur, jangan sampai nanti itu kita melanggar protokol kesehatan. Aksi yang damai, aksi yang menyentuh pada pengambil kebijakan Kabupaten Muara ini. Mudah-mudahan aksi kita ini akan membuat aksi ini tidak ada niatan apapun bentuknya. Tolong perhatikan ya teman-teman ya, semuanya ya. Sepakat? Sepakat? Oke. Jadi jam 11:30 selesai nanti pemandangan disiapkan. Siap. Ya. Nanti ketika terjadi mediasi, tolong jaga ketertiban, jangan ada yang menyulut emosi antara satu dengan yang lainnya. Muara ini milik kita. Muara ini harus kita jaga sama-sama. Jangan kita rusak. Kalau kita menganggap bahwa muara ini adalah tempat tinggal kita. Setuju, kawan-kawan? Setuju. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bengkok ya. Pucuknya no. Pucuknya. Bahri, Alfande, Waslan, Aina, Tengku atau Pak Topik, ya. Mana? Bukan dari Mas, dari saya. Jadi Pak Topik nanti masuk, terus Ainal, ada Alan, ada Alfandes, Bahri, Triska, Reja, Yohanes Toper, sama saya. Oke? Ya. Tolong teman-teman mohon perhatiannya. Jadi percayakan dengan kami untuk menyelesaikan atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kita aksi damai, kita aksi perhatian. Sepakat? Sepakat. Clear ya? Guys, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muarinem. Aksi damai ini guys. Seluruh pengusaha lokal di Kabupaten Muarinem ini guys. Aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ini guys, pimpinan anggota DPR Kabupaten Muarinem ini guys.
Jam 10. Untuk kita semua yang kami hormati Saudara PJ Bupati Morenim, yang saya hormati para wakil ketua DPRD Kabupaten Morenim, ketua-ketua AKD yang sempat hadir, dan perwakilan dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Morenim, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Morenim yang dalam hal ini diwakilkan Polres Morenim, Pak Kasat Intel. Terhormat seluruh gabungan masyarakat peduli pembangunan Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini ada beberapa ketua asosiasi, BPJ Kapensi, ketua DPJ Aksi Kapeksindo, yang kami hormati seluruh OPD yang tadi undangnya ada beberapa OPD, ada 9 Pak Sekda, hormati Pak Asisten 2, dan tentu yang kami hormati seluruh tim pakar DPRD Kabupaten Morenim serta rekan-rekan pers. Izinkan saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena hadirnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Kita langsung ke pokok masalah. Ini ada surat dari gabungan rapat audiensi gabungan ini masyarakat peduli pembangunan Kabupaten Muara Enim yang kami terima pada hari Jumat yang lalu, acara audiensi. Sebelum kita lanjut, kami persilahkan kepada maksud dan tujuan dari gabungan masyarakat peduli pembangunan Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Pembicaranya siapa? Kami silakan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim, yang saya hormati teman-teman AKD Komisi 2, yang saya hormati Sekda Kabupaten Muara Enim, yang saya hormati juga Pak Asisten 2 Kabupaten Muara Enim, dan jajaran OPD yang sempat hadir, yang hadir lengkap pada siang hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Kapolres Muara Enim atau yang mewakili diwakili oleh Bapak Kasat Intel, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, juga teman-teman dari unsur asosiasi, ormas maupun LSM yang pada siang hari merupakan perwakilan untuk aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim, dan yang tak lupa teman-teman pers yang juga sempat hadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam silaturahmi, dalam audiensi di tempat gedung Dewan DPRD Kabupaten Muara Enim. Salawat dan salam marilah kita tujukan di junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir khususnya pada siang hari ini akan diberikan syafaatnya di akhir zaman.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DPRD, Bapak Bupati yang kami hormati, DPR, Pertahanan Dewan dan Komisi 2, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Asisten 2, serta terima kasih Pak Ketua DPRD Kabupaten Muarani, yang saya hormati wakil-wakil ketua, anggota DPRD Muarani yang saya hormati yang sempat hadir, Forkopimda, Kapolres, Wakil Kasat Intel, wabil khusus Koordinator Aksi Ketua BPC Kapensi Kabupaten Muarani, Ketua Aksi DPC Aksi Kapeksindo Kabupaten Muarani, organisasi massa LSM masyarakat Kabupaten Muarani yang saya cintai. Pertama-tama dan paling utama tentu saya mengajak seluruh hadirin yang hadir pada majelis yang terhormat ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat hidayah, inayahnya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir. Di kesempatan yang menurut hemat saya amat sangat luar biasa. Salawat yang menerima masukan penawaran dan memenangkan penawaran berjumlah 16 kabupaten kota termasuk Muara Enim. Jumlah presentasi Muara Enim 47,88%, berjumlah 113 perusahaan. Sisanya di luar Kabupaten Muara Enim. tidak usah kita persoalkan itu. Yang kita lihat sama sependapat. Dari hari ini kita lihat ke depan, tidak ke belakang lagi. Tidak usah kan terlalu kapensi, Askonas aksi dengan ULB, Bapeda dengan BPS adalah beda. Sudah tidak usah kita persoalkan. Yang menerima masukan penawaran dan memenangkan penawaran berjumlah 16 kabupaten kota termasuk Muara Enim. Jumlah presentasi Muara Enim 47,88%, berjumlah 113 perusahaan. Sisanya di luar Kabupaten Muara Enim. Tidak usah kita persoalkan itu. Yang kita lihat sama sependapat. Dari hari ini kita lihat ke depan, tidak ke belakang lagi. Tidak usah kan terlalu kapensi, Askonas aksi dengan ULB, Bapeda dengan BPS adalah beda. Sudah tidak usah kita persoalkan. Kamu kalau malam jam 11 jangan dihubungi, kalau nggak tidur sama rumahnya. Kadang-kadang UPD ini bukan siko, rumahnya ada dua. Kalau bupati ini siko, insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Makanya kalau ngomong, pilih bini hati-hati. Pilihlah yang cantik, yang putih. Nah kok amulan tua putihnya jadilah seperti itu ya. Ini joke aja, jangan masukin hati. Itu mengenai, jadi Pak Imam dari Jul dengan bapak-bapak yang lain, tak berani aku ada yang lebih tua dari kakak ini, lebih tua berarti kan. Jadi aku tak berani manggil adik-adik. Insya Allah ada satu tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini. Amin. Ya, amin. Dan saya berharap juga di hadapan forum yang terhormat ini proporsional dalam menentukan kebijakan bagi kepala OPD dengan melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat lokal. Itu yang saya harapkan. Tidak usah dijelaskan ini kok Pak Imam. Ya. Oleh sebab itu saya berharap ini adalah proses. Izin untuk kita lanjut segera. 5 OPD itu adalah inspektur,
kemudian inspektorat, kemudian BPKAD, kemudian Bapenda, kemudian Rumah Sakit Rabani, Dinkes. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita lantik. Yang tiga, Dinas Perkebunan, Dinas Pora, dan Dinas Perhubungan. Dua dinas itu baru 1 kali PLT-nya. Saya tidak mau serampangan. Kalau lantik 2 tahun tidak boleh digeser, Pak. Kalau yang tahu aturan, kamu tidak tahu aturan sebulan gantinya 3 kali, itu urusan dia. Saya tidak mau. Makanya saya ekstra hati-hati ada Dinas Toba. Jangan kaget, milih-milih, butuh pilih di buku. Tikong gigitnya gigi patah. Nah, itu yang tidak mau saya lakukan. Untuk Dinas Perhubungan, aku ini mantan Kadisub Provinsi, mantan Kadisub Kabupaten Banyuasin. Laku peta-peta di dalam Dinas Perhubungan, siapalah di dalam sini. Capek aku. Satu contoh, Pak. Ini saya buktikan satu contoh. Kalau saya pulang dari Palembang di Minggu malam, saya biasa masuk ke Kota Marini jam 11 karena habis isya aku berangkat dari Palembang. Sampai semalam di depan rumah Pak Mat Kasrun, jalan apa ya? SMP 2. Sampai tikungan berjejer mobil-mobil besar. Dan itu tidak boleh sebetulnya ada di sana. Kagak ada yang ngantuk balik, tumbur. Satu. Kedua, saya ketika pulang ke Palembang ataupun balik ke sini, masih saya lihat truk angkutan kayu log. Ketiga, yang diberikan dispensasi pengangkutan batu bara itu namanya origin destination, asal tujuan. Dari Tanjung Jambu, dari arah Lahat menuju arah Oku, Batu Raja. Untuk Tanjung Indah seterusnya sampai Batu Raja. Boleh. Ada stockpile di batas Batu Raja dengan Lampung. Ini Kadisub Provinsi yang ngomong. Ya. Yang boleh ke sana. Tapi yang terjadi apa sekarang? Dari Tanjung Lalang, Tanjung Agung ngangkat tali. Tidak boleh. Saya sudah sampaikan sama Pak Sekda. Tidak boleh. Izin dispensasi itu harus diberikan origin destination dengan menggambarkan lintasan trayek dari angkutan itu. Gak berapa tahun tidak selesai. Mungkin apa? Kalau kemampuan yakin, kemampuan kita manusia ini sama saja. Tapi kemauan dan integritas untuk belajar yang mungkin tidak sama. Nah, dari sanalah saya masih menimbang-nimbang 3 OPD itu, namun segera tetap akan kita laksanakan open bidding-nya. Ya. Mengenai Sekda, ada Pak Emran di sini. Ngomong ke Sekda, adinda Ines Toba. Saya bukan bupati, kepala daerah yang duduk sebagai kepala daerah karena pemilu kada. Maknanya adalah apapun kebijakan saya secara reguler ataupun insidental harus saya laporkan kepada yang berada di atas saya. Saya tidak usah menyambung apa detail seperti itu, ya seperti itu. Cuma saya ingatkan, PJ hanya boleh 2 kali 3 bulan. Saya akan menghadap dengan serius makna cerita ini. Ya. Nah, cuma sekali lagi saya katakan, saya ini duduk sebagai kepala daerah hanya karena penugasan. Makanya kalau dia mau ke sosmed, maaf Pak, jadi bupati tidak keringetan, tak jawab benar. Benar. Cuma aku berkeringat pun lain bulog cara aku. Fair, saya insya Allah akan fair. Sangat ekstra hati-hati saya membuat satu kebijakan, tidak akan sampai. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jawabkan. Terus tentu sebagai hamba Allah yang punya segala keterbatasan.
Paham ya, benar itu. Tenang. Kalau kita akan semua. Nah, ini paham. Ini aja. Ini kan. Pada prinsipnya, hakikinya tujuan kita adalah sama, adalah sejahtera masyarakat Muara Enim, termasuk adik-adikku sekalian. Tadi secara panjang lebar saya sudah sampaikan di dalam perwakilan yang ada di ruang yang terhormat tadi. Nanti tolong Pak Imam sebagai koordinator sampaikan kepada adik-adik kita apa yang menjadi aspirasi. Insya Allah, karena saya rasakan sama seperti yang kalian juga rasakan. Barangkali itu saja. Nanti Pak Imam sampaikan saja di manapun tempatnya, silahkan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muara Enim Jaya! Muara Enim Jaya! Muara Enim Jaya! Syukur diterima dengan baik dan atas nama asosiasi juga sudah menyampaikan surat dan itu sudah dievaluasi. Insya Allah hal ini akan ditindaklanjuti dengan keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Perubahan ini tentunya tetap kita kawal, kita berikan masukan terus-menerus agar nantinya terjalin sinergisitas di antara elemen maupun asosiasi dengan pengguna jasa Kabupaten Muara Enim. Jangan sampai hal ini, aksi ini Buktikan. Merdeka! Masuk. bentar nanti kita ngomongin ya. Jadi saya lanjut buat teman-teman semua ya. Jadi kita akan mengawal menjaga kebersihan ini ke depan. Secara tersurat dan secara komunikasi kita sudah lakukan dalam hal kebijakan-kebijakan anggaran ke depan. Saya kira itu buat teman-teman semuanya. Ada dari pemerintah. Kawan, apabila aspirasi kita hari ini dicatat, apabila aspirasi ini tidak terbukti, kawan-kawan masa